Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa SMK Manunggal, khususnya program keahlian administrasi perkantoran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, saya mengucapkan selamat bergabung dan belajar di SMK Manunggal. Yang kedua, perkenalkan dan izinkan saya untuk menyampaikan perkenalan singkat. Nama saya Andri Wahyudin, guru mata pelajaran produktif administrasi perkantoran, serta rekan saya dalam satu kelompok kerja pada bidang keahlian administrasi perkantoran yang bernama Ibu Hajah Siti Nurjana SPD dan Ibu Nuri Handayani MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami lanjutkan, maka kiranya kita bersama-sama untuk senantiasa memperhatikan protokoler kesehatan agar kita menjadi orang-orang yang sehat dan orang-orang yang sukses untuk meniti masa depan kita sebagai orang-orang yang berhasil. Di antaranya dengan sikap kita yang rapi dan bersih, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan memakai masker apabila kita keluar dari rumah. Baik, kepada seluruh siswa SMK Manunggal, khususnya kelas 10 yang akan bergabung belajar di SMK Manunggal, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal atau informasi yang akan saya sampaikan kepada seluruh siswa kelas 10 SMK Manunggal, khususnya terkait tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Manunggal Cibinong, khususnya untuk program keahlian administrasi perkantoran. Yang pertama, yaitu masalah mata pelajaran produktif. Di SMK Manunggal Cibinong, untuk produktif administrasi perkantoran di kelas 10 akan mendapatkan pelajaran dasar bidang keahlian untuk mata pelajaran administrasi perkantoran. Di antara dasar keahlian yang akan diberikan pada kelas 10, khususnya jurusan administrasi perkantoran, meliputi 1. Mata pelajaran korespondensi bahasa Indonesia. Dan kebetulan mata pelajaran tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, mata pelajaran kearsipan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Nurjana. Yang ketiga, mata pelajaran teknologi perkantoran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nuri Handayani MPD. Dan masih banyak lagi mata pelajaran sebagai dasar keahlian dari program keahlian administrasi perkantoran yang akan disampaikan di kelas 10. Untuk selanjutnya, ketika di kelas 11 nanti, maka akan mendapatkan mata pelajaran lanjutan dari program keahlian administrasi perkantoran. Di antara mata keahlian kelanjutan meliputi 1. Administrasi tata kelola sarana dan prasarana, administrasi tata kelola keuangan, administrasi humas dan protokoler, serta masih banyak lagi mata pelajaran yang akan disampaikan di kelas 11 untuk kelanjutan dari dasar bidang keahlian administrasi perkantoran. Pada kelas 12 nanti, siswa SMK Manunggal khususnya kelas 12 jurusan administrasi perkantoran akan menerima mata pelajaran lanjutan, yaitu diantaranya administrasi tata kelola sarana dan prasarana, administrasi kepegawaian, administrasi tata kelola keuangan, serta masih ada beberapa mata pelajaran lain yang diberikan pada kelas 12 nanti. Kepada seluruh siswa kelas 10 khususnya SMK Manunggal Cibinong, informasi yang berikutnya adalah informasi yang berhubungan dengan praktek kerja serta praktek-praktek yang akan dilaksanakan di sekolah. Praktek yang akan dilaksanakan di sekolah terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran produktif, maka seluruh siswa SMK Manunggal khususnya kelas 10 jurusan administrasi perkantoran akan disiapkan suatu ruangan khusus atau lab yang akan digunakan aktivitas dalam mata pelajaran praktek administrasi perkantoran. Yang kemudian di kelas 10 nanti semester genap akan diperkenalkan magang, kegiatan magang yang ada hubungannya dengan kerjasama SMK Manunggal dengan pihak
dunia industri. Kemudian setelah proses magang dilanjutkan dengan kegiatan praktek kerja industri sebagai bentuk praktek yang wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa SMK, khususnya jurusan administrasi perkantoran atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, dalam program praktek kerja industri nanti, seluruh siswa SMK Manunggal, khususnya pada bidang keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran, sudah disiapkan tempatnya akan dijadikan untuk melaksanakan kegiatan prakrin. Khusus untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran akan disalurkan atau ditempatkan pada kantor-kantor yang ada di wilayah Pemda Kabupaten Bogor. Serta ada beberapa industri yang juga akan dipakai untuk program praktek kerja industri pada program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Setelah melakukan semua rangkaian praktek dari magang sampai dengan prakrin nanti, maka siswa SMK Manunggal yang nanti akan belajar di kelas 12, akhir dari kegiatan tersebut akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini seluruh siswa, khususnya jurusan atau program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, akan diuji oleh penguji eksternal, di mana penguji eksternal ini akan didatangkan dari dunia industri, dan penguji internal yaitu dari guru produktif administrasi perkantoran. Kepada seluruh siswa SMK Manunggal khususnya kelas 10 jurusan atau program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran, rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMK Manunggal khususnya jurusan atau program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, maka juga akan mendapatkan pelayanan yang berupa informasi yang berhubungan dengan dunia kerja. Karena di SMK Manunggal punya satu kegiatan di bawah naungan Biro Kerja Khusus Sekolah atau BKK, di mana BKK SMK Manunggal akan memberikan pelayanan berupa informasi serta penyaluran tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diminta pada dunia industri atau instansi. Kepada seluruh siswa SMK Manunggal khususnya kelas 10 program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, untuk semua rangkaian kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh siswa dari mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang mana rangkaian tersebut mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara maksimal dan secara baik oleh seluruh siswa SMK Manunggal khususnya jurusan atau program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, agar apa yang diharapkan dari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran tersebut dapat berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya kembali kepada seluruh siswa itu sendiri. Kalau semua rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan aturan yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya pula, maka harapan kami siswa tersebut juga akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu rangkaian informasi dari kami khususnya program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai awal langkah anak-anakku sekalian yang belajar di kelas 10 untuk mengikuti kegiatan rangkaian belajar di SMK Manunggal khususnya pada program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi sukses selalu khususnya untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Sampai bertemu kembali dengan kami kelompok kerja produktif administrasi perkantoran, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Aprilianti. Saya adalah Kepala Program Jurusan
kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kalian semua yang sudah bergabung di SMK Manunggal. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu jurusan yang ada di SMK ini. Jurusan akuntansi yang ada di SMK Manunggal ini adalah salah satu jurusan yang tertua dan salah satu jurusan yang terbaik yang ada di sekolah ini. Belajar di jurusan akuntansi tidak selalu menakutkan, tidak selalu menegangkan, dan tidak selalu menyeramkan seperti yang dibayangkan, dan tidak selalu berhitung seperti yang kalian bayangkan. Akuntansi itu adalah sebuah seni bagaimana mengolah sebuah data menjadi sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anakku sekalian, program jurusan kami memiliki 3 orang guru untuk produktif akuntansinya. Ada saya, ada Ibu Dian Juanita, ada juga Bapak Zainal Abidin. Anak-anak tidak perlu merasa khawatir tidak bisa, tidak perlu merasa khawatir takut, tidak perlu merasa khawatir menyeramkan di sini. Jurusan kami ini jurusan yang menyenangkan. Kalian bisa belajar dengan santai, kalian bisa belajar dengan tanpa beban, tetapi kalian dapat menghasilkan yang maksimal. Anak-anak, belajar di akuntansi itu bukan hanya berhitung, bukan hanya menghitung uang orang, tidak seperti itu. Pelajaran yang akan dipelajari di jurusan kami itu berkaitan dengan akuntansi, mulai dari pengantar akuntansi atau dasar akuntansi, lalu akuntansi keuangan, lalu ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, lalu ada pajak, lalu ada mayop, lalu ada juga aplikasi pengolah angka. Itu adalah pelajaran produktif yang akan diajarkan di jurusan kami. Di pengantar akuntansi kalian akan mempelajari dasar-dasar akuntansi, lalu di keuangannya kalian akan mempelajari bagian-bagian dari akuntansi, lalu di manufaktur kalian akan belajar bagaimana menyusun laporan keuangan di suatu perusahaan industri. Lalu untuk pajak kalian akan belajar bagaimana caranya membuat SPT, SSP, dan lain sebagainya. Di mayop itu komputer akuntansi. Kalian akan belajar bagaimana membuat sebuah laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Lalu ada aplikasi pengolah angka, itu pun bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, setelah lulus dari jurusan ini, kalian akan kemana? Lapangan pekerjaan apa yang bisa kalian dapatkan? Banyak lapangan pekerjaan yang disediakan untuk lulusan-lulusan dari jurusan akuntansi. Kalian bisa masuk ke perusahaan, kalian bisa masuk ke industri, kalian bisa masuk ke lembaga keuangan, kalian bisa masuk ke pemerintahan, bahkan tidak menutup kemungkinan kalian masuk ke lembaga pendidikan. Akuntansi itu fleksibel. Kalian tidak perlu merasa khawatir susah mencari kerja.
Karena sudah terbukti lulusan-lulusan dari jurusan kami sudah banyak yang bekerja. Ada yang bekerja di perusahaan sebagai tenaga akunting, ada yang bekerja sebagai PNS, ada juga bahkan ada yang berwirausaha sendiri. Semua ilmu mereka terpakai, diaplikasikan dalam pekerjaannya. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu membuat video ini berada di dalam ruang lab akuntansi. Ini adalah salah satu sarana belajar mengajar yang dimiliki oleh jurusan kami. Kalian bisa lihat ada laptop yang tersedia, lalu ruangannya yang nyaman, bersih, rapi. Ibu jamin kalian akan betah berada di jurusan ini. Anak-anak, terakhir, Ibu berharap kepada kalian semua untuk dapat bergabung di jurusan akuntansi. Selamat datang. Sekali lagi Ibu mengucapkan selamat datang di SMK Manunggal. Selamat datang juga di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Selamat bergabung, selamat belajar. Semoga kalian semua sukses dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa juga menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan aturannya oleh pemerintah. Sekian pengenalan jurusan kami. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Kaprok Bisnis Daring dan Pemasaran akan mengulas mengenai tentang jurusan apa yang namanya jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Di mana di sini definisi bisnis daring dan pemasaran di sini adalah sebuah kompetensi, yaitu sebuah kompetensi jurusan bidang sekolah menengah kejuruan bisnis dan manajemen yang mempelajari keilmuan dan praktek tentang bidang pemasaran di dalam pengembangan suatu bisnis online melalui media internet. Di mana di sini di dalam kementerian mulai menjadikan jurusan ini adalah sebagai primadona di SMK, mengingat pengembangan industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan kompetensi yang diajarkan pada kejuruan bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran di sini adalah merupakan kompetensi yang diperkenalkan semenjak perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Perubahan ini membuat stigma pemasaran yang selama ini yaitu lebih fokus pada bidang bisnis retail atau penjualan di sini masuk ke dalam bidang baru yaitu bisnis daring yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, bahkan perhatian seluruh dunia. Di mana di dalam pelajaran bisnis daring dan pemasaran di sini yaitu meliputi yang pertama adalah marketing, yang kedua mengenai bisnis online, yang ketiga adalah retail, yang keempat yaitu mengenai penataan produk, dan masih banyak lagi mengenai produktif yang lainnya. Kunci di dalam pembelajaran ini, bisnis daring pemasaran adalah di mana materi ini terus mengalami perbaikan dan pengembangan
Hanya saja di sini pada bisnis tidak semua guru dapat memahami materi ini dengan baik. Apalagi yang menguasai daring daring atau online. Saat ini adalah pelajarnya merekalah yang aktif yang sehari-hari, itu merupakan pelaku utama ramainya media sosial dan pembeli dari bisnis online yang saat ini sedang berkembang. Contohnya saja di sini, gurunya saja suka ke pasar, ke mall untuk berbelanja. Tetapi di sini siswanya sudah menggunakan membeli produk yaitu di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan ke media online yang lainnya. Keunggulan dari bisnis daring dan pemasaran ini yaitu yang pertama, jurusan ini pada dasarnya merubah haluan jauh dari pemasaran atau jualan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu jurusan ini merupakan jurusan yang sesuai dengan perkembangan industri yang keempat. Yang ketiga, bisnis daring dan pemasaran menggunakan teknologi dan proses pembelajarannya sangat canggih, yaitu di mana sekarang sudah menggunakan bidang online. Yang keempat, bisnis daring dan pemasaran merupakan jurusan multifungsi, di mana desain, fotografi, marketing, website, dan teknologi masuk pada jurusan ini. Yang kelima, menguntungkan jurusan bisnis daring dan pemasaran yaitu merupakan jurusan yang menguntungkan sambil belajar, sambil mencari keuntungan. Berjualan menjadi prospek atau dropship dan reseller merupakan praktek yang bisa di jurusan ini. Kesimpulannya, memang mengenai jurusan bisnis daring pemasaran ini, kita harus melihat langsung bagaimana ini yang dipraktekkan di sekolah. Bisnis daring dan pemasaran yaitu merupakan jurusan yang memiliki spesifikasi yang baru dalam pembelajarannya. Untuk itu dibutuhkan upgrade peningkatan pembelajaran untuk pada para guru bisnis daring dan pemasaran, sehingga jurusan ini benar-benar menghasilkan para ahli bisnis online di Indonesia. Mungkin untuk pengenalan jurusan mengenai bisnis daring dan pemasaran hanya cukup di sini saja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.